Kalau kau suka hati serta bumi, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati serta bumi. Oke, semua sehat toh hari ini? Ya, kita harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan nafas kehidupan untuk kita semua. Maka dari itu, salah satu maju untuk memimpin doa untuk membuka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Saya ikut. Oke, silakan maju. Ya, Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas kebaikan-Mu maka kami semua dapat berkumpul di sekolah ini dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami. Semoga pelajaran kami hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bisa duduk, Bu. Oke, baik anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Siapa yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak. Manusia. Manusia pribadi yang unik. Oke, manusia pribadi yang unik. Ya, Bu. Berbicara tentang pribadi, pribadi adalah diri kita sendiri. Diri yang Tuhan ciptakan setara atau seturut gambar dan rupanya. Sedangkan unik itu adalah sesuatu yang tertanam dalam diri kita yang kita bawa sejak lahir hingga sekarang. Keunikan itu bisa berupa kekurangan ataupun kelebihan yang ada pada diri kita. Seperti Tuhan menciptakan manusia A dan manusia B. Namun keunikan atau kekurangan atau kelebihan yang ada pada manusia A tidak sama dengan kelebihan atau kekurangan yang ada pada manusia B. Maka dari itu kita harus bersyukur karena Tuhan telah menciptakan kita seturut gambar dan rupanya dengan begitu unik. Oke anak-anak, silakan dulu membentuk 4 kelompok. Masing-masing kelompok silakan memberi nama yang paling menarik sesuai dengan kelompok masing-masing. Ayo kita membentuk. Sudah, Bu. Ya. Karena di fokus kita ada besar, jadi Ibu buat dalam bentuk print-out untuk anak-anak sekalian pakai saat diskusi kelompok. Ya Ibu, terima kasih. Kelompok pertama namanya apa? Kelompok nama Mawar. Oke, ini kelompok Mawar. Kami kelompok kedua nama Mawar. Gacor. Gacor. Kami kelompok kami kelompok Propes. Kami nama Mawar. Kami kelompok Propes. Kami Mawar Gacor. Kasih lagi yang bisa baca. Yang ini namanya kelompok apa? Wani ada. Kami buaya. Oke, silakan baca artikel yang sudah Ibu bagikan. Oke, Bu. Waktu membaca dimulai dari sekarang. Diam dan baca apa yang Ibu berikan. Baik, Bu. Ya, Bu. Tenang ya, silakan baca. Ya, Ibu dulu. Ibu.
kelompok tersebut. Silakan mengerjakan pertanyaan ini sesuai dengan artikel yang telah Ibu berikan. Ini kelompok apa? Kelompok mawar gacor. Ini malam dulu ibu guru tidak saya namanya. Kelompok apa ini? Ya. Kami sekolah Progres. Ya, silakan dikerjakan dengan baik dan benar untuk dipresentasikan di depan teman-teman. Pertanyaannya, apa yang terjadi dalam teks tersebut? Hal apa yang terjadi dalam teks tersebut? Apa yang terjadi? Yang kedua, masalah apa yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita tersebut? Masalah apa yang dihadapi oleh Tarjono Slamet dalam cerita tersebut? Yang ketiga, dari kutipan di atas, makna apa yang kalian ambil sebagai bentuk pembelajaran dalam hidup? Ada yang sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita bersabar untuk menanti kelompok yang lain. Ya, Bu. Satu kelompok perwakilannya 2 orang. Jadi Ibu akan memilih 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, Bu. Oke, apakah sudah? Sudah. Oke, saat Ibu memilih kelompok Mawar Gacor dan kelompok Pelangi. Mari kita beri tepuk tangan. Silakan perwakilan maju ke depan. Presentasi pertama akan dipresentasikan oleh kelompok Mawar Gacor. Silahkan, waktu dan tempat Ibu persilahkan. Baik, pertanyaannya, apa yang terjadi dalam teks tersebut? Jawabannya yang terjadi dalam teks tersebut yaitu peristiwa yang terjadi pada puluhan tahun silam, yaitu seorang yang bernama Tarjono Slamet harus kehilangan kaki kirinya. Dia adalah seorang pegawai PLN yang ketiga sedang bekerja bersama ketiga temannya yang sedang memanjat sebuah trafo untuk diperbaiki. Tiba-tiba terjadi bunyi ledakan terdengar di telinganya dan kilat sambaran itu menyambar seluruh tubuhnya. Jadi dia kehilangan kaki kirinya. Nomor 2, masalah apa yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita tersebut? Yang terjadi dalam cerita tersebut yakni tokoh yang bernama Tarjono Slamet, dia sedang memperbaiki listrik, sehingga pada saat dia melakukan perbaikan ia mengalami kecelakaan, yakni terjadi sambaran listrik pada tubuhnya sehingga ia kehilangan kaki sebelah kirinya. Nomor 3, dari kutipan di atas, makna apa yang kalian ambil sebagai bentuk pembelajaran dalam hidup? Baik, makna yang diambil dalam teks tersebut yakni sebagai manusia, meskipun kita sudah kehilangan sebagian anggota tubuh kita, seperti kehilangan kaki sebelah kiri atau kehilangan tangan sebelah kiri, kita harus tetap bersyukur karena dengan pelajaran itu kita menjadi manusia yang lebih sabar. Meskipun kita tidak sempurna, tetapi kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan.
Oke, tepuk salut untuk kelompok Mawar Gacor. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan kembali ke tempat. Kesempatan yang kedua, Ibu berikan kepada kelompok pelangi untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Pertanyaannya, apa yang terjadi dalam teks tersebut? Jawabannya, Yang terjadi dalam teks tersebut adalah seorang bernama Tarjono Slamet yang mengalami kehilangan kaki kirinya pada puluhan tahun yang silam. Kejadian itu mengubah hidupnya 180 derajat. Ia adalah seorang pegawai PLN ketika sedang bekerja bersama ketiga temannya yang sedang memanjat sebuah plafon untuk diperbaiki. Tiba-tiba bunyi ledakan terdengar di telinganya dan kilat sambaran listrik menyambar seluruh tubuhnya sehingga Tarjono Slamet harus kehilangan kaki kirinya dan sempat kehilangan harapan hidupnya. Nomor 2, masalah apa yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita tersebut? masalah yang dihadapi yakni Tarjono Slamet. Pada saat memperbaiki trafo, tiba-tiba bunyi ledakan terdengar di telinganya dan kilat sembarang listrik menyambar seluruh tubuhnya, membuat ia kehilangan kaki kirinya. Sehingga tidak bisa bekerja. Ada juga masalah yang dihadapinya sejak tubuhnya tak lagi butuh perusahaan menawarkan dia untuk pindah-pindah bekerja ke bagian administrasi. Akan tetapi Slamet menolak tawaran itu karena dia merasa bekerja dalam sebuah ruangan dengan tugas administrasi bukan keahliannya. Slamet pun memutuskan keluar dari pekerjaannya. Karena kehilangan pekerjaan, Slamet pun harus pulang kembali ke kampung halamannya. Pertanyaan nomor 3 dari kutipan di atas, makna apa yang kalian ambil sebagai bentuk pembelajaran dalam kehidupan? Sebagai manusia, di mana kita sebagai murid-murid harus bersyukur atas anugerah yang diberikan kepada Tuhan, di mana kita memiliki kekurangan. Di dalam kekurangan itu kita harus bisa memanfaatkan kekurangan itu, di mana seperti Tarjono Slamet yang kehilangan kaki kirinya, di mana dia juga sempat kehilangan harapan hidupnya, tetapi ia dengan mendekatkan diri dengan Tuhan, ia bersyukur atas rahmat yang Tuhan berikan kepada dia sehingga dia bangkit untuk menjalani kehidupannya. Terima kasih. Oke, itulah presentasi dari kelompok pelangi. Kita beri aplaus yang meriah. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, dari teks yang telah Ibu berikan kepada kalian untuk kalian diskusikan bersama, makna yang perlu kita ambil bahwa Tuhan telah menciptakan kita seturut gambar dan rupanya yang unik di hadapan sesama kita. Dalam kehidupan kita, terkadang keunikan itu berbeda-beda. Ada kekurangan, ada kelebihan yang diri kita masing-masing miliki sejak kita lahir. Oke, sebagai pribadi, kita selalu mempunyai kekuatan dan keterbatasan serta kekurangan dalam diri kita. Tidak pernah ada di dunia ini manusia yang sempurna. Manusia yang kuat sekalipun pasti ada keterbatasan atau kelemahan yang dimiliki. Juga sebaliknya, sekecil apapun kekurangan atau keterbatasan kita pasti diberi sekecil apapun keterbatasan yang kita miliki, namun di balik itu kita pasti mempunyai kekuatan. Jadi, meskipun pribadi kita tidak sempurna, namun kita memiliki keunikan masing-masing dalam pribadi kita. Seperti yang sudah kita diskusikan bersama tentang pengalaman hidup Tarjono Slamet. Baik anak-anak, demikian materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu
keluar dari kelas, ibu akan mengabsen kehadiran atau mengecek kehadiran kalian. Iya, Bu. Helena Ursula Mane, Hadir Ibu. Crispina Pakainoni, Hadir Ibu. Lucensia, Hadir Ibu. Maria Fiona Strada, Hadir Ibu. Mateus Amuna, Odilia Nona, Hadir Ibu. Redensus, Wilfrida, Hadir Ibu. Yohana Trivanti. Hadir Ibu. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sebelum itu, salah satu pimpin kita dalam doa sebagai doa penutup. Oke, pimpin yang tadi ibu berikan animasi kepada kalian. Kalau biar sama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita langsungkan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati sentak bumi. Kalau kau suka hati sentak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sentak bumi. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan KBM. Semoga kegiatan itu bermanfaat untuk kami. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin.